Berikut ini adalah gangguan eliminasi pencernaan secara kongenital, yaitu berupa megakolon atau biasa disebut juga dengan Hirschsprung disease, di mana Hirschsprung disease itu adalah pelebaran atau pembesaran abnormal pada usus besar. Umumnya hal ini karena adanya masalah pada saraf-saraf di usus besar. Penyebab terjadinya Hirschsprung disease atau megakolon yaitu adanya sel saraf yang tidak berkembang di dinding usus selama janin di dalam kandungan. Nah, gejala yang ditimbulkan adalah ketidakmampuan BAB, kemudian pembesaran pada perut. Pada anak terjadi keterlambatan kenaikan berat badan. Berikut ini adalah gambar dari Hirschsprung disease. Gambar di sebelah kiri ini adalah usus normal. Kemudian gambar yang di sebelah kanan ini adalah gambaran daripada Hirschsprung disease, di mana di situ terlihat terjadi pembesaran pada usus. Hal ini terjadi karena saraf-saraf pada usus besar ini tidak berfungsi secara normal, sehingga pada Hirschsprung disease itu peristaltik ususnya sangat lemah atau bahkan tidak terdengar, di mana usus-usus ini tidak terjadi pergerakan untuk memproduksi makanan yang masuk ke usus. Kondisi patologi yaitu adanya obstruksi akibat peristaltik usus, kemudian dilatasi abnormal dan distensi kolon. Sedangkan gejala klinis yang timbul yaitu adanya obstruksi neonatal, di mana pada bayi, pada neonatus itu tidak terjadi BAB atau pasien tidak mampu BAB lebih dari 24 jam. Kemudian obstruksi kronis, di mana hal ini bisa terjadi pada anak-anak atau dewasa dengan kondisi tidak mampu mengeluarkan feses dalam jangka waktu yang lama. Gangguan eliminasi pencernaan lainnya yaitu atresia ani. Atresia ani atau anus imperforata adalah kondisi di mana rektum tidak mempunyai lubang keluar. Tanda dan gejala. Beberapa tanda atresia ani dapat berbeda antara penderita satu dan yang lainnya. Beberapa gejala atresia ani adalah tidak adanya anus atau lokasi anus yang tidak normal. Kemudian kotoran dikeluarkan melalui vagina atau penis. Tanda dan gejala berikutnya adanya perut membesar. Bayi yang baru lahir tidak dapat buang air besar dalam jangka waktu 24 jam. Penyebab dari atresia ani, saluran rektum yang tidak terhubung, adanya penyempitan atau stenosis pada usus, rektum memiliki saluran yang tidak normal, idiopatik. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada kondisi gangguan eliminasi pencernaan yaitu dengan laboratorium, kemudian radiologi, anorektal manometri, kemudian biopsi. Asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan eliminasi perlu dikaji riwayat antepartum dan intrapartum, di mana perawat harus melakukan penilaian awal sebelum lahir yaitu usia kehamilan, air ketuban jernih atau tidak. Kemudian melakukan penilaian segera setelah lahir yaitu apakah bayi menangis, apakah gerak aktif, atau penilaian Apgar score. Kemudian selama keseluruhan fase transisi perlu mengkaji frekuensi jantung, pernapasan, suhu, mukus, fungsi neurologis, peristaltik, dan pengeluaran mekonium. Pengkajian pada sistem eliminasi yang perlu dikaji adalah pola eliminasi, kemudian gambaran urin dan perubahan yang terjadi. Gambaran urin yang perlu kita kaji adalah warna dan bau urin, kemudian masalah eliminasi, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi seperti penggunaan alat bantu, diet, cairan, aktivitas dan latihan, medikasi dan stres, kemudian jumlah urin pada bayi dan anak
Bayi di usia 1 hari sampai 2 hari berkisar 15 sampai 600 mili. Kemudian bayi usia 3 hari sampai 10 hari itu berkisar 100 sampai 300 mili per hari. Usia 10 hari sampai 2 bulan itu berkisar 250 sampai 400 mili per hari. Anak usia 2 bulan sampai 1 tahun berkisar 400 sampai 500 mili per hari. Anak usia 1 sampai 3 tahun berkisar 500 sampai 600 mili per hari. Anak dengan usia 3 sampai 5 tahun berkisar 600 sampai 700 mili per hari. Anak dengan usia 5 sampai 8 tahun berkisar 700 sampai 1000 mili per hari. Anak dengan usia 8 sampai 14 tahun itu berkisar 800 sampai 1400 mili per hari. Usia 14 tahun sampai dewasa itu 1500 mili per hari. Pada pemeriksaan fisik pada kepala, kita kaji bentuk kepala, kemudian lingkar kepala, ada trauma lahir atau tidak, kemudian wajah, simetris, ukuran dan posisi mata, hidung, mulut, dagu, dan telinga. Kemudian pada mata ada perdarahan retina atau tidak, dikaji konjungtivanya, kemudian ukuran dan bentuk. Pada hidung terdapat cuping hidung atau tidak, kemudian jarak antar kaktus medial 2,5 cm maksimal. Kemudian pada mulut, bentuk mulut simetris atau tidak, palatum, kemudian adanya refleks hisap atau tidak. Kemudian pada telinga, jumlah telinga, kemudian ukuran, bentuk, dan posisi. Kemudian pada leher, ada kelainan tulang pada leher atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Bayi yang harus dapat menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan perlu dikaji, bayi dapat menggerakkan kepalanya atau tidak. Pemeriksaan fisik pada abdomen perlu dikaji pergerakan abdomen, ada pembengkakan pada abdomen atau tidak, kemudian tali pusat. Lalu peristaltik ususnya didengarkan, terdengar lambat atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Kemudian genitalia eksterna itu perlu dikaji labia mayora dan minora, kemudian uretra, ada fimosis atau tidak, kemudian ada hipospadia atau epispadia atau tidak. Pada pasien laki-laki itu dikaji skrotumnya, kemudian pada pasien laki-laki ataupun perempuan, bayi laki-laki atau perempuan, dikaji anusnya dengan inspeksi terdapat bentuk anus atau tidak, kemudian dilakukan dengan rektal dose, lubang anusnya ada atau tidak. Lalu lihat berat atau diukur berat badan dan panjang badannya. Berikut adalah diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada gangguan eliminasi, yaitu perubahan dalam eliminasi urin berhubungan dengan retensi urin, inkontinensia urin, dan enuresis. Kemudian gangguan integritas kulit berhubungan dengan adanya inkontinensia urin. Kemudian perubahan dalam rasa nyaman berhubungan dengan disuria, nyeri saat mengejan. Kemudian risiko infeksi berhubungan dengan retensi urin atau pemasangan kateter. Tujuan saat memberikan asuhan keperawatan pada pasien yaitu memahami eliminasi urin normal, kemudian meningkatkan pengeluaran urin yang normal, mencapai pengosongan kandung kemih yang lengkap, kemudian mencegah infeksi, mempertahankan integritas kulit, kemudian mendapatkan rasa nyaman. Evaluasi yang perlu dilakukan pada pasien dengan gangguan eliminasi yaitu klien mampu berkemih secara normal tanpa mengalami gejala-gejala gangguan perkemihan, kemudian karakteristik urin, apakah warnanya kekuningan atau jernih, kemudian warna urin atau kandungan urin tidak mengandung unsur yang abnormal, kemudian mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi, tidak terjadi komplikasi akibat perubahan pola eliminasi. Terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan di hari ini. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.